Pak Jasman, kalau mengajukan JC artinya ada pelaku utama lain. Jadi dia mau menyimpulkan Pak Soni mau bilang saya bukan pelaku utamanya. Jadi menurut Anda apakah Pak Soni bukan pelaku utamanya? Loh, justru kita lihat aja apa nanti yang disampaikannya. Apa? Itu yang ditunggu oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Apa yang disampaikan? Sampai sekarang hanya permohonan yang masuk. Yang saya monitor baru permohonan saja, belum ditetapkan. Dan masih dipelajari. Jadi, tapi apakah memenuhi syarat untuk mendapatkan status? Kalau dari sisi undang-undang tidak. Tidak. Karena yang dimaksud dengan justice warrant bukan pelaku utama. Sekarang Son ini silakan aja buktikan bahwa dia bukan pelaku utama. Aku diperintah, aku diajak untuk ini, silakan aja. Baru kita yakin gitu. Oh ini kan hanya ngomong aku bukan pelaku utama. Gak bisa begitu. Penyidikan itu tidak begitu. Jadi sebelum nanti dijawab sama Mas Krisna, saya coba ke Pak Kamru. Pak Kamru, Pak Soni bernyanyi. Jadi pandangan Anda sebenarnya apakah Pak Soni ini pelaku utama atau bukan? Seperti yang dia yakini sih dia bukan pelaku utama ya. Ya Naik JC apa enggak kira-kira? Kita konsisten mendukung penegak hukum untuk profesional, independen dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap kasus korupsi. Karena itu kita menghormati hak-hak tersangka misalnya atau pihak-pihak yang terlibat, kita juga menghormati institusi penegak hukum. Ini yang penting dulu. Kita beri kesempatan kepada mereka karena komitmen pemerintahan saat ini adalah mendorong supaya ada clean and good governance. Ini dari mana dimulainya? Pertama, kita lihat perjalanan di 3 bulan pertama pemerintahan ini. Kita bagaimana Presiden di Januari 2025 sudah menerbitkan impres tentang efisiensi anggaran. Itu komitmen beliau. Dan kemudian ditindaklanjuti oleh PMK, Peraturan Menteri Keuangan tentang poin-poin pelaksanaan efisiensi supaya kementerian, lembaga, dan seluruh unsur pemerintahan bisa menjadikan pedoman. Artinya ada semangat dalam penggunaan belanja negara betul-betul harus memenuhi unsur spending better. Belanja yang sesuai prosedur, sesuai waktu, tepat manfaat, tepat sasaran. Tapi ketika bosnya kena kasus pidana, bukankah itu sekaligus menafikan syarat-syarat yang tadi Anda maksud? Tidak efisien dalam belanja. Dan pemerintah melalui presiden juga telah menerbitkan Perpres, kalau saya catat di sini Perpres 115 2025 tentang tata kelola kecolongan berarti program MBG. Nah, berarti di program MBG kemarin kecolongan ada perencanaan, pengawasan, pengendalian, sampai pelaporan. Boleh menyela Pak Kamru? Jadi sudah diterbitkan tentang tata kelola sebagai pedoman di bulan November 2025. Pak Kamru boleh menyela Pak Kamru? Boleh, silakan Mas Boyman. DPR akan membentuk pansus atau panja enggak? Itu aja tantangannya sekarang ini. Itu ada di komisi. Nah gitu loh. Komisi mau membentuk kalau hak angket lebih bagus lagi gitu loh Pak. Ya. Ini untuk membersamai penegakan hukum. Tapi saya kira gitu loh. Itu aja saya tantang teman-teman DPR ini akan ke sana atau tidak. Harusnya ke sana. Makasih. Ya, saya tambahin. Untuk pembelian-pembelian yang dilakukan oleh BGN semuanya tidak melalui Komisi 9. Komisi 9 sama sekali tidak tahu ada pembelian-pembelian ini, nggak tahu kita. Sama sekali nggak tahu. Ada motor, kita sama sekali nggak tahu. Karena tidak ada komunikasi dari Komisi 9 kepada BGN. Legislatif kok sampai kehilangan otoritas ya Bu ya mengawasi eksekutif kalau kayak gitu? Ya gimana ya? Karena diundang rapat juga nggak bisa. Kan kita susah juga ngomongnya. Jadi sis begini, legislatif justru tidak kehilangan. Di dalam putusan MK tentang kewenangan DPR dalam pembahasan anggaran, kita hanya sampai pada 2 hal. 1, fungsi, 2 program, namanya Satuan 2. Kita tidak sampai pada Satuan 3. Ini yang harus dipahami sehingga nomenklatur Satuan 3-nya DPR itu tidak memiliki wewenang untuk membahas. Itu ada di ranah eksekutif atau KPA, kuasa pengguna anggaran di setiap kementerian dan lembaga. Jadi itu yang harus diedukasi kepada publik. Pertanyaan saya belum terjawab kok. Atas kecolongan-kecolongan itu tadi sekarang menebus dosa tanda kutip itu membentuk hak angket berani enggak itu loh. Nah pertanyaan Mas Soeman ini menarik. Karena DPR itu memiliki tata tertib.
Ya. Tata tertib yang mengatur tentang mekanisme pengambilan keputusan. Apakah memenuhi syarat diusulkan oleh anggota terdiri dari sekian fraksi, lalu kemudian dibawa ke sidang paripurna untuk mendapatkan persetujuan. Jadi ada tata tertib yang harus dilalui, tapi sebagai sebuah aspirasi, pendapat, masukan, harapan, saya kira ini menarik untuk didiskusikan oleh teman-teman di parlemen. Saya pun tahu Pak, itu pernah jadi DPRD Solo 97, pernah buat usulan untuk hak angket dan bahkan hak penyelidikan. Sekarang teman saya yang 2 orang ini, Bu Irma sama Pak Kamru ini, berani nggak tanda tangan usulan, terus nanti nyari 9 orang beda fraksi lagi untuk menuju ke hak angket, berani nggak untuk paling nggak panja aja lah, panja. Kalau nggak terlalu jauh pansus ya panja gitu aja lah, Komisi 9 bentuk panja untuk mengawal proses ini. Untuk saat ini karena penegak hukum sudah masuk, Ya. maka kita harus memberi kesempatan dulu Pada penegak aparat hukum. penegak hukum untuk bekerja. Ya panja yang Supaya mengawal. keputusan politiknya Ya. itu jangan sampai dianggap mengintervensi. Ya. Jadi kalau panja itu mekanismenya di komisi masing-masing relatif tidak terlalu sulit untuk hal itu sebetulnya. Padahal itu juga bisa 2 hal yang buat berbeda. Panja bisa jalan, proses penyelidikan di Kejaksaan Agung juga bisa jalan. Ya. Karena objeknya bisa beda. Kan kalau yang kejaksaan itu murni adalah dugaan tindak pidananya kan. Ya. Tapi yang kalau dibuat nanti panja atau pansus, apalagi nanti meningkat ke angket, itu bicara tentang tata kelolanya. Gitu. Soal perpres, soal itu tadi misalnya ya kan, pengendalian macam-macam dan seterusnya itu gitu. Kenapa bisa dibuat sedemikian rupa? Kenapa bisa dibuat desainnya sedemikian kalau saya bilang kacau ya mungkin kacau gitu. Yang mengakibatkan saya istilahkan ini korban. 3 ini korban. Korban dari apa? Korban dari sistem yang memang dibuat untuk orang memungkinkan jadi korup gitu loh. Nah ini kenapa nggak diawasi oleh DPR sejak dari awal? Desain BGN-nya, ya soal aturan SPPG-nya macam-macam saya nggak tahu. Nah, ini mungkin yang dikoreksi. Lebih-lebih kalau kita dengar misalnya salah satu dalil penting mereka ditetapkan sebagai tersangka itu karena koneksi dari orang-orang yang disebutkan tadi, termasuk yang titik-titik 26 nama orang itu, kan lebih karena itu koneksi itu. Nah, kalau kita baca di Perpres soal penentuan SPPG, itu katanya aturannya siapa aja boleh. Yang penting Ya betul. dapurnya harus tepat gitu. Setahu saya tidak boleh siapa saja. Yang kami tahu ada 3 klasifikasi dalam pembangunan SPPG. Pertama, SPPG yang dibangun oleh pemerintah sendiri, kementerian dan lembaga. Sumbernya dari pemerintah, pendanaannya, lahannya dari pemerintah, struktur bangunannya dari pemerintah, itu klaster pertama. Klaster kedua, SPPG yang dibangun oleh BUMN dan BUMD. No, saya tidak bicara itu, Bung. Klaster ketiga Saya adalah bicara orang. Nah, klaster ketiga SPPG yang dibangun oleh pihak swasta. Nah, itu dia. Ini yang di pihak swasta inilah yang sekarang mendominasi Betul, keberadaan peristiwa ini kan. SPPG tersebut. Termasuk sebetulnya menurut saya DPR bisa bertanya, kenapa polisi bisa punya SPPG? Kenapa TNI bisa punya SPPG? Itu kan harus dipertanyakan. Karena polisi dan TNI tidak kewenangannya nggak sampai ke sana loh. Saya menjawab karena tadi dia masuk di klaster pertama, pemerintah, kementerian dan lembaga. Nah, Boleh dia. Artinya Bung, artinya Anda sedang tidak melakukan kritisi terhadap Perpres itu. Itu yang mestinya dikritisi dari awal. Yang namanya dengan klaster pemerintah ini nggak boleh dong masuk TNI. Yang namanya klaster pemerintah ini nggak boleh dong masuk polisi. Kira-kira gitu loh. Iya. Bahkan dalam bayangan saya, pemerintah itu yang nggak punya SPPG gitu. Bang, sebentar, sedikit saya tambahin karena itu di mitra komisi saya tahu persis. Jadi begini, ketika kami RDP dengan BGN menyampaikan, Pak Dadang menyampaikan bahwa siapapun boleh punya dapur. Jelas, masih ada catatannya, pasti ada notulensinya di Komisi 9. Siapapun boleh, silahkan, mau anggota DPR, mau siapapun boleh, sepanjang tidak jualan titik. Itu pernah disampaikan Pak Dadan kepada kami. Yang penting tidak jualan titik. Kami di Komisi 9 mendukung penuh program Presiden dengan pengawalan.
Chat saya sama Sony saya bacakan bisa nanti di sini apa yang kami lakukan. Saya melakukan kritisi. Bahkan ketika beliau Pak Dadan masih di Mekah, saya juga melakukan kritisi ketika misalnya Pak Dadan bilang mau buka SPPG di Arab, saya yang bicara di Detik. Silakan cek. Jadi nggak benar juga ketika misalnya anggota DPR tidak melakukan kritisi, enggak. Kami melakukan kritisi. Tetapi memang ya sama-sama kita tahu karena terlalu sakti gitu ya, dipanggil juga kadang-kadang nggak datang gitu ya, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi Pertanyaannya kan Bu Irma, sebentar Bang, jangan juga sekarang nama-nama itu ditulis ya seolah mengaburkan apa yang sebetulnya terjadi di BGN. Jangan juga, ini kan terjadi pengalihan isu nih. ya makanya pertanyaannya, Dari isu yang konkret menjadi isu yang dibuat rame-ramean seperti abang Jasman. enggak rame-rame. Kalau menurut saya kalau bisa ditindaklanjuti oleh kejaksaan kan kenapa rame-rame? Rame-rame itu kalau tidak serius ditindaklanjuti, itu satu. Yang kedua pertanyaan saya, ada tadi Ibu Irma mengatakan ini orang seperti sakti. Kan artinya direktur, ketua atau apalah namanya di BGN itu bisa merasa sakti. Emang bisa kalau nggak ada sesuatu di belakang dia? Ya nggak bisa Bang. Nah itu dia. Nggak bisa. Bahkan kami juga memanggil BGN, pernah kami panggil juga, mereka juga nggak mau datang. Kalau dibilang itu enggak, misalnya ada yang bilang enggak, silahkan cek. Undangannya ada kok. Jadi nggak bisa juga kemudian, makanya saya bilang, jangan mengaburkan masalah utamanya. Dilariin ke masalah politik, jangan. Masalah utamanya dulu diselesaikan. Kan seperti itu. Kita ini mau menegakkan hukum, betul. Kalau soal tata kelola yang kami sampaikan kepada BGN itu sudah clear. Karena Di kita RDP kami juga selalu menyampaikan bagaimana tata kelola, blueprintnya, semuanya udah kita bahas. Betul. Masalahnya tidak dilakukan. Betul, karena disebutkan mereka merasa sakti. Kan saya pikir Terus sakti, siapa yang salah gitu kalau kemudian sakti kami terbawa-bawa mungkin karena ada terseret-seret backup ke sana tertentu. kemari. Pertanyaannya adalah siapa yang backup tertentu sehingga orang-orang ini merasa sakti. Nah itu penting ditelusuri itu, dan dalam kerangka itulah ya kehendak dari Pak Sony untuk menjadi justice kolaboratif itu menjadi penting. Dan oleh saya kira Pak Kejaksaan jangan anggap sepele, jangan dulu buat persyaratan, oh ini pelaku utama apa enggak. Sebab informasi-informasi yang disampaikan oleh Pak Sony kalau itu betul dilakukan, boleh jadi akan mengungkap apa yang terjadi di belakang kesaktian mereka. Soal orang sakti nanti dijawab sama Mas Krisna. Sekarang saya ke Mas Guntur dulu, udah diam mulu ya tadi soalnya. Nah pertanyaannya adalah, karena tadi ditantang sama Mas Bonyamin begitu, apakah Sony dalam tetap menjadi tersangka dan mengajukan JC bisa menjadi pintu masuk membongkar kasus lebih besar atau orang yang lebih besar di balik MBG? Kalau saya nggak yakin ya. Nggak yakin, kenapa? Karena kalau dia memang sudah yakin dia punya data, ada bukti, harusnya diomongin aja 26 orang itu. Apa yang takut gitu loh. Kalau memang sudah punya dia bukti bahwa ini ada atensi, nama-nama itu sudah jelas, kenapa nggak dibongkar? Kenapa sampai saat ini juga disembunyikan? Artinya ini benar mau jadi justice collaborator atau hanya mau jadi alat tawar-menawar? Karena kalau kita mau serius soal penegakan hukum, buka saja nama-namanya. Buktinya ada, di HP-nya aja, di WA-nya aja, agar ini tidak menjadi bola liar. Nah, kan? Ini kan jadi bola liar nama-nama yang muncul tuh kan. Tapi menurut saya persoalan sebenarnya itu ada di BGN. Kita harus pujilah adik-adik mahasiswa yang sekarang turun mau menghentikan MBG. Harusnya MBG ini dihentikan dulu. BGN itu harus dibubarkan. Kenapa? Karena persoalan utamanya itu di BGN. Anggaran 268 triliun paling tinggi di kementerian dan badan, dasar hukumnya hanya perpres. Dan perpres itu yang menjadi ujung pangkal persoalan. Kak Irma tadi bilang nggak bisa dipanggil atau dia merasa sakti, anggaran nggak pernah dibahas. Kita kembali ke perpresnya. Perpres 83 tahun 2024 zamannya Jokowi memberikan kewenangan yang besar kepada BGN termasuk diskresi. Perpres nomor 115 tahun 2005 pasal 61 memberikan kewenangan fiskal kepada kepala BGN. Ini persoalan. Artinya kalau ini tidak dikelola dengan baik, tidak diperbaiki dengan baik, siapapun yang menjadi kepala BGN
itu akan korupsi. Malaikat pun mau jadi kepala BNN pasti akan korupsi. Gitu loh. Sekarang kita lihat ini ada tebang pilih nih kalau saya ada dugaan ini. Hanya 3 orang yang ditangkap. Padahal kalau kita bongkar di netizen, ada dugaan markup, biaya seminar, biaya konferensi, biaya media sosial, keganjilan. Dia itu di bawah siapa? Di bawah Nani Esdiang. Dia sebagai wakil ketua untuk komunikasi publik loh. Sekarang kok dibiarkan? Jadi ini benar kita mau penegakan hukum, mau bongkar-bongkaran, atau hanya mau ganti pemain, atau hanya pengalihan isu. Ini persoalan menurut saya. Hentikan MBG-nya dulu, bubarkan BGN-nya dulu, bukan cabut perpresnya dulu, baru kita bicara MBG, tata kelola ke bubarkan depan. BGN Itu dulu, menurut kata saya. Bang Guntur. Kewenangannya terlalu besar. Katakan Bang Guntur ya. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 di pasal 64, di situ pemerintah memiliki kewajiban dalam pemenuhan gizi perorangan dan masyarakat. Itu Undang-Undang 23 yang disahkan di parlemen bersama dengan pemerintah tahun 2023. Lalu kemudian itulah merujuk dari situlah lahirlah Perpres yang disebut Mas Guntur tadi nomor 83 tentang pembentukan Badan Gizi Nasional di bulan September di 2024. Jadi dari situ bahwa konstruksi hukumnya, landasan yuridisnya jelas. Ini dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 2023. Dari mana? Kita lihat landasan filosofisnya. Filosofisnya ada 4 tujuan bernegara kita di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan berdasarkan data angka prevalensi. Prevalensi dari stunting 19,8%. Itu artinya dari 100 balita ada 20 yang tidak tumbuh secara normal. Baik, Ini- tapi pertanyaannya Pak Guntur tadi, ini wewenang BGN terlalu besar sehingga terjadi bancakan korupsi gitu kan Bang BGN Guntur? nggak punya undang-undang. Itu. Nah, BGN nggak punya undang-undang. Ini yang saya mau sampaikan melihat karena kita ada di parlemen periode lalu kita pasti ikut juga menyesahkan tentang Undang-Undang 1723 itu. Jadi kita lihat turunannya. Kemudian cantolan anggarannya jelas ada di Undang-Undang APBN, benar. bukan di Perpres. Karena Undang-Undang APBN itu mengharuskan dibuatkan Perpres. Tapi ada dicantumkan di situ jelas sekali di Undang-Undang APBN kita. Nah, sekarang yang problem utama itu adalah implementasi, pelaksanaannya. Nah, di sinilah yang harus dievaluasi secara totalitas. Kesimpulannya seperti apa? Menurut saya pimpinan BGN yang baru harus diberi kesempatan untuk menunjukkan ke publik apakah dia bisa membenahi secara sungguh-sungguh memenuhi ekspektasi publik saat ini. Evaluasi Mana total ada yang Anda maksud? undang-undang yang bantuan, tapi ternyata orang kaya pun dapat itu. Itu pertanyaan mendasarnya di situ malahan. Bisa nggak dipahami bahwa ternyata MBG itu sekolahan-sekolahan anak orang kaya pun dapat gitu. Padahal kalau namanya program pemerintah bantuan ya orang yang membutuhkan. Niatnya kan menaikkan gizi. Ya fokus ke sana gitu loh. Itu yang pertanyaan dan saya memang sedang berencana untuk mengajukan uji materi terhadap undang-undang itu tadi 17 tahun 2003 dan APBN menyatakan bahwa kalau ini bantuan ya untuk orang yang membutuhkan bantuan. Nggak boleh lagi untuk orang kaya, orang-orang yang sudah mampu begitu loh. Ini benar. Makanya dalam belanja berkualitas ada syarat tepat sasaran. Begitu tidak tepat sasaran harus dihentikan. Tapi dibiarkan terus kok ternyata anak-anak orang kaya juga Ada dapat 4.000 lebih dapur yang sudah ditutup dengan berbagai macam problematikanya. Dari 27.000 hasil evaluasi yang kita dengar di publik, berarti lebih kurang 16% yang sudah ditutup dalam 3 bulan terakhir ini. Tapi Ini saya berarti tadi menunggu gini. sangat serius dalam pembenahan program ini. Pak Kamru Samad itu membahas Perpres nomor 46 tahun 2025 yang nanti bisa ditayangkan sebenarnya itu. Inilah dasar yang menjadi masalah. Kenapa? Di pasal 38 ayat 4 dan 5 gitu, dikatakan di sana, penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilaksanakan untuk barang, pekerjaan, konstruksi, jasa lainnya dalam keadaan tertentu. Nah itu pasal 41-nya, 38 satunya lagi. Ya, kemudian di pasal 41 apa yang dimaksud itu, gitu loh. Pasal 41
yang poin itu ayat 1 mengatakan dengan tegas, yaitu arahan presiden sebagaimana maksud pasal 38 ayat 5 tadi itu adalah dituangkan dalam bentuk risalah rapat, memorandum atau dokumen lainnya. Nah, artinya setiap proyek seperti motor listrik tadi harus ada bukti dokumen, memang diarahkan presiden, boleh penunjukan langsung. Tapi saya udahlah, ini menjadi masalah ternyata Perpres ini. Dan di Koperasi Desa Merah Putih juga ada dugaan-dugaan itu juga. Saya minta sekarang ini Pak Kamru Samad sebagai partai penguasa minta ini dibatalkan dulu. Karena sumber masalahnya di situ. Saya kira Silakan, ini kan Pak Kamru. masih sebetulnya bersifat umum. Yang tadi lebih spesifik itu yang Mas Guntur sebut, Perpres 115 pasal 61 ayat 1 yang memberi kewenangan fiskal, tetapi di ayat 2-nya itu dikunci. Di ayat 3 juga dikunci. Bisa nanti, cuma saya tidak bawa nomenklaturnya, tapi saya mau mengatakan bahwa jelas di situ kaidah hukumnya sebetulnya, bahwa kalau penggunaan APBN harus tetap mengikuti SOP ketentuan penggunaan keuangan negara. tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Nah, implementasinya Sampai DPR pun juga nggak tahu pembelian untuk apa, nggak pernah dilaporkan Komisi 9, dan itu selalu berdasarkan kepala BGN berdasarkan Perpres yang dia miliki. Ya kan, kewenangan yang merujuk ke Perpres 83 tahun 2024, kewenangan fiskal ke 115 tahun 2025. Jadi saya lihat korupsi di BGS ini udah TSM, terstruktur, sistematif, masif. Jelas itu. Dari tingkat atas ini bukan oknum lah 3 orang ini. Kita belum bicara misalnya dugaan markup yang ada di dapur-dapur. Memang kita tanya, memang berapa sih jatah untuk makanan tiap anak itu? 15.000, 10.000, 8.000, 6.000, nggak jelas sampai sekarang. Tapi yang beredar di masyarakat ya, apalagi makanan kering, nggak sampai misalnya 5.000. Artinya apa? Berapa itu yang disunat? Jadi kalau bicara soal korupsinya BGN dengan MBG itu dari puncak sampai tingkat dapur, soal markup anggaran. Artinya apa? Ini terstruktur. Bicara soal pengelolaan anggaran, perencanaan anggaran yang nggak pernah diawasi dan sudah didesain sedemikian rupa. DPR tidak mampu untuk melakukan pengawasan. Artinya apa? Ini barang sudah menjadi sarang korupsi. Artinya apa? Dia harus bubarkan dulu BGN ini, kelola yang benar. Jangan hanya berdasarkan Perpres saja, kembali kepada tata kelola pemerintahan yang baik. Begitu Oke, saya. silakan Bu Irma. Saya kira begini, makan bergizi gratis ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, untuk anak-anak sekolah sangat bermanfaat. Saya di Dapil 2 Sumatera Selatan 2 itu anak-anak tuh sampai bawa Tupperware untuk bisa mendapatkan ini. Sebenarnya ini program bagus. Hanya saja tata kelolanya ini seperti Bang Kamaruzzaman tadi bilang, ya tata kelolanya ini nggak berjalan. Jadi sesuai menurut Bu dengan Irma, yang kenapa sudah tata ditetapkan. kelolanya bisa bocor sedemikian rupa sampai pimpinan BGN-nya jadi tersangka? Nanti dijawab Komisi Komisioner, tetap di Bola